Baik, saya Dimas Gesang akan memaparkan KB1, yakni anak dengan cerebral palsy. A. Pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy atau CP adalah gangguan gerakan dan postur tubuh akibat kerusakan otak yang terjadi sejak masa kehamilan, saat lahir atau setelah lahir. Marim dalam Halilahan, Kaufman dan bulan 2009. Kerusakan ini menyebabkan anak kesulitan mengendalikan otot dan melakukan gerakan motorik dasar seperti duduk, merangkak, atau berjalan. Selain itu, anak CP dapat mengalami gangguan keseimbangan, koordinasi, kejang, serta hambatan psikologis dan perilaku. B. Tipe-tipe cerebral palsy. A. Quadriplegia, gangguan pada keempat anggota gerak, tangan dan kaki. 2. Diplegia, gangguan terutama pada kedua kaki, tangan berfungsi terbatas. 3. Hemiplegia, gangguan pada satu sisi tubuh, kanan atau kiri. C. Penyebab cerebral palsy. Kerusakan otak dapat disebabkan oleh kekurangan oksigen saat lahir, infeksi, perdarahan otak, keracunan, atau cedera kepala. D. Strategi penanganan anak dengan cerebral palsy. Penanganan anak dengan cerebral palsy atau CP sangat bergantung pada tipe, kondisi fisik, dan gangguan yang dialami karena kerusakan otak sebagai penyebab utama menimbulkan masalah yang beragam, mulai dari kondisi sangat ringan hingga kompleks, disertai gangguan perkembangan lain. 1. Pemahaman kondisi dan kerjasama tim. Pemahaman mendalam. Orang tua dan guru perlu memahami kondisi anak, termasuk kemampuan mobilitas, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, koordinasi motorik, kemampuan bicara, sensorik, dan aspek kemandirian. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua, guru, terapis, dan dokter sangat penting. C. Penyebab cerebral palsy. Kerusakan otak dapat disebabkan oleh kekurangan oksigen saat lahir, infeksi, perdarahan otak, keracunan, atau cedera kepala. D. Strategi penanganan anak dengan cerebral palsy. Penanganan anak dengan cerebral palsy atau CP sangat bergantung pada tipe, kondisi fisik, dan gangguan yang dialami karena kerusakan otak sebagai penyebab utama menimbulkan masalah yang beragam, mulai dari kondisi sangat ringan hingga kompleks, disertai gangguan perkembangan lain. 1. Pemahaman kondisi dan kerjasama tim. Pemahaman mendalam. Orang tua dan guru perlu memahami kondisi anak, termasuk kemampuan mobilitas, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, koordinasi motorik, kemampuan bicara, sensorik, dan aspek kemandirian. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua, guru, terapis, dan dokter sangat penting untuk memahami kondisi anak secara menyeluruh. 2. Bantuan fisik dan adaptasi lingkungan. Sediakan alat bantu mobilitas sesuai kondisi anak, seperti tongkat jalan atau kruk, kursi roda atau kursi khusus untuk membantu anak bergerak, duduk, atau berdiri dengan posisi yang lebih baik. Ruangan perlu lega dan bebas rintangan untuk mengakomodasi keterbatasan motorik anak. 3. Penanganan dan penempatan tempat, handling dan positioning. Handling merujuk pada cara anak diangkat, dipegang, dan dibantu. Positioning merujuk pada penyediaan penopang tubuh dan pengaturan instruksi atau materi bermain dalam cara tertentu. Tujuan handling dan positioning membantu anak merasa nyaman, memaksimalkan efisiensi fisik dan kemampuan manipulasi, mengurangi respon fisik yang tidak diinginkan, serta meningkatkan perkembangan motorik yang diinginkan. 4. Simulasi. Pengembangan motorik dan keterlibatan aktif motorik halus. Libatkan anak dalam aktivitas seperti merons, finger painting, bermain pasir, bermain lilin, atau menyusun balok. Motorik kasar. Ajak anak menggerakkan anggota tubuh sejauh yang mereka bisa, seringkali diiringi musik atau lagu. Prinsip pelaksanaan. Guru harus memahami kemampuan anak, tidak memaksa namun juga tidak perlu membiarkan. Kemandirian. Pastikan anak terlibat cukup aktif dalam kegiatan kelas sejauh kemampuannya. Berikan pengalaman aktif sebanyak mungkin dan dukung kemandirian mereka. Hindari anak terlalu bergantung meskipun sudah menguasai kemampuan tertentu. 5. Dukungan psikososial self-esteem positif. Sangat penting untuk menumbuhkan self-esteem yang positif. Peran guru. Tunjukkan penerimaan yang tulus pada anak dan berikan sebanyak mungkin pengalaman keberhasilan serta pengalaman positif.
Modul 2 KB2 penanganan anak berkebutuhan khusus. A. Pengertian yang rentan sakit. Anak yang rentan sakit adalah anak yang memiliki daya tahan tubuh lemah sehingga mudah terserang penyakit, baik penyakit ringan maupun berat. Karena itu bisa bersifat sementara, misalnya karena kekurangan gizi atau infeksi, atau menetap karena kondisi bawaan atau kronis. Ciri-ciri anak yang rentan sakit. Yang pertama yaitu ciri-ciri anak yang mudah lelah, tampak lesu. Yang kedua, nafsu makan menurun. Yang ketiga, berat badan sulit naik. Yang keempat, sering mengalami batuk, pilek atau demam. Yang keempat, kemudian dari sakit cenderung lambat. Penyebab utama: faktor internal, kekurangan gizi, kelainan metabolisme, penyakit bawaan, misalnya jantung bawaan. Faktor eksternal, lingkungan tidak bersih, kurang istirahat, paparan asap rokok atau stres. Yang B, penyakit yang umumnya diderita anak rentan sakit. Berikut beberapa penyakit yang sering dialami serta karakteristik dan penanganannya. Yang pertama yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Karakteristik: batuk, pilek, tenggorokan sakit, demam, nafas cenderung atau sesak. Penanganannya, berikan istirahat cukup, perbanyak minum air putih, jaga kebersihan lingkungan. Bila sesak berat, segera ke fasilitas kesehatan, misalnya dokter. Yang kedua yaitu diare. Karakteristik: buang air besar, encer lebih dari 3 kali sehari, bisa disertai muntah dan dehidrasi. Penanganannya, berikan cairan oralit atau air kelapa muda, hindari makanan lemak dan pedas, segera bawa ke tenaga medis bila anak lemas atau tidak mau minum. Yang ketiga yaitu demam berdarah atau DBD. Karakteristik: demam tinggi, mendadak, nyeri otot, muncul bintik merah di kulit. Penanganannya, cegah gigitan nyamuk, gunakan kelambu atau lotion ya, anti nyamuk. Segera ke dokter bila demam tinggi 3 hari atau muncul tanda pendarahan. Penuhi kebutuhan cairan. Yang keempat yaitu anemia, kekurangan zat besi. Karakteristik: wajah pucat, mudah lelah, kontraksi menurun. Penanganannya, berikan makanan tinggi zat besi seperti hati ayam, daging merah, sayuran hijau. Bila perlu, konsumsi suplemen zat besi sesuai anjuran dokter. Yang kelima yaitu penyakit kulit, misalnya biang keringat, jamur, kudis. Karakteristiknya batal, ruam, kemerahan, luka kecil pada kulit. Penanganan: jaga kebersihan tubuh dan pakaian, gunakan salep sesuai anjuran tenaga medis, hindari berbagi handuk atau pakaian. Yang C, peran guru dan orang tua dalam penanganan anak rentan sakit. Yang pertama, kenali gejala awal penyakit. Yang kedua, membiasakan pola hidup sehat, makanan bergizi, tidur cukup, olahraga. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan petugas kesehatan atau sekolah. Yang kelima yaitu memberikan dukungan emosional agar anak tidak merasa tertekan. Bisa ditarik kesimpulan, anak yang rentan sakit membutuhkan perhatian khusus dari guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Penanganan yang tepat dan lingkungan yang sehat dapat membantu anak tumbuh dan belajar secara optimal meskipun memiliki kondisi kesehatan yang lemah. Terima kasih. Berikut penjelasan materi modul 3, anak dengan gangguan panca indera. Kegiatan belajar 1, anak dengan gangguan pendengaran. A. Batasan dan penggolongan gangguan pendengaran. Pengertian anak dengan gangguan pendengaran adalah anak yang mengalami hambatan dalam mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya,
sehingga mempengaruhi kemampuan berkomunikasi, berbahasa, dan belajar. Penggolongan gangguan pendengaran, tuli ringan, kesulitan mendengar suara lembut atau percakapan pelan. Tuli sedang, sulit mendengar percakapan biasa tanpa alat bantu dengar. Tuli berat, hanya dapat mendengar suara keras dan dekat. Tuli sangat berat, hampir tidak dapat mendengar suara sama sekali, bahkan dengan alat bantu. B. Identifikasi dini. Pengertian identifikasi dini adalah proses menemukan gangguan pendengaran sedini mungkin agar anak segera mendapatkan penanganan dan dukungan yang tepat. Ciri-ciri yang ada pada anak dengan gangguan pendengaran sejak dini yaitu tidak beraksi terhadap suara keras, tidak menoleh saat dipanggil namanya, terlambat bicara atau tidak menirukan suara, sering menaikkan volume televisi, tanpa memperhatikan gerak bibir atau ekspresi wajah saat orang berbicara. Langkah identifikasi, observasi perilaku anak, pemeriksaan oleh tenaga medis, atau konsultasi dengan ahli THT atau dokter anak. C. Karakteristik anak dengan gangguan pendengaran. Kesulitan memahami bahasa lisan, mengandalkan penglihatan, gerak bibir, dan bahasa isyarat. Kemampuan berbicara terbatas atau tidak jelas, kadang tampak pendiam, kurang percaya diri, atau sulit bergaul. Daya tangkap terhadap informasi visual biasanya lebih baik. D. Strategi penanganan anak dengan gangguan pendengaran. Menggunakan alat bantu dengan hearing aid atau implan konglet bagi yang memungkinkan. Mengajarkan bahasa isyarat atau membaca gerakan bibir. Menciptakan lingkungan belajar visual. Gunakan gambar tulisan dan ekspresi wajah. Guru berbicara dengan posisi menghadap anak. Kolaborasi dengan ahli, guru SLB, sekolah luar biasa, terapis bicara dan orang tua. Dan memberikan dukungan emosional dorongan anak agar percaya diri berkomunikasi. Kegiatan belajar 2 anak dengan gangguan penglihatan. A. Batasan gangguan penglihatan. Ada 2 batasan yang umum digunakan untuk menjelaskan mengenai gangguan penglihatan. Yang pertama ada batasan legal. Seseorang dengan penglihatan normal memiliki ketajaman penglihatan 20/20, yaitu berarti ia dapat melihat benda dengan baik dalam jarak 20 kaki atau 6 meter. Sementara ukuran ketajaman penglihatan 20/200 yang mengidentifikasikan adanya gangguan penglihatan berarti ketajaman penglihatan seseorang pada jarak pandang 20 kaki atau 6 meter sama baiknya dengan ketajaman penglihatan mereka yang tanpa masalah penglihatan saat melihat benda pada jarak 200 kaki atau 61 meter. Hal ini berarti anak yang mengalami masalah penglihatan hanya dapat melihat benda dengan jarak baik pada jarak maksimum 6 meter atau bahkan pada jarak yang lebih dekat. Batasan legal ini sering kali digunakan oleh para tenaga medis dan khalayak umum untuk menentukan kondisi gangguan penglihatan. Batasan ini digunakan untuk mengklarifikasikan mereka yang memerlukan bantuan legal, umum atau administratif, seperti misalnya mendapat pembebasan pajak atau uang tunjangan. Yang kedua ada batasan untuk tujuan pendidikan. Batasan penggunaan gangguan penglihatan untuk tujuan pendidikan lebih menekankan pada metode instruksional dalam membaca. Pada batasan ini ada 2 penggolongan mengenai gangguan penglihatan. Yang A, ada individu yang tergolong tunanetra, yaitu mereka yang memiliki hendaya parah dalam penglihatan sehingga perlu belajar membaca huruf Braille. Kemudian yang B, ada individu yang tergolong low vision, adalah mereka yang dapat membaca teks dengan bantuan alat pembesar atau kaca pembesar atau buku dengan ukuran huruf yang besar. Kemudian yang B, identifikasi anak dengan gangguan
penglihatan. Untuk dapat mengidentifikasikan anak dengan gangguan penglihatan, perlu dilakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan yang umumnya diukur dengan menggunakan Snellen card. Snellen card ini terdiri dari 8 baris huruf, yaitu untuk anak yang sudah mengenal huruf atau huruf E yang diatur dalam berbagai posisi. Kemudian untuk anak yang belum mengenal huruf dan tugas anak adalah menunjukkan kaki huruf E menghadap ke arah mana. Setiap baris menunjukkan pada jarak pandang individu tanpa gangguan penglihatan dapat membedakan huruf. Selain pengamatan fungsi sehari-hari anak, ada beberapa tanda-tanda yang dapat mengidentifikasikan bahwa anak mengalami masalah atau gangguan penglihatan. Jika anak menampilkan satu atau lebih tanda berikut, maka sebaiknya anak dirujuk pada dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada karakteristik anak dengan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan yang dialami anak juga dapat mempengaruhi aspek perkembangan yang lain. Dapat dijelaskan dalam karakteristik anak dengan gangguan penglihatan berdasarkan domain atau aspek perkembangannya. Yang pertama ada perkembangan bahasa, kemudian perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan motorik atau orientasi ruang dan mobilitas, yang keempat ada perkembangan psikososial. D. Strategi penanganan anak dengan gangguan penglihatan. Strategi penanganan bagi anak dengan gangguan penglihatan biasanya mengutamakan pada tujuan agar anak dapat mandiri mengurus diri sendiri dan tidak menjadi individu yang pasif, sehingga harus dibantu dalam segala aspek kehidupan. Ya. Gallagher 2008. Penelitian yang dilakukan oleh Adulonai Kesiktas 2009 menunjukkan bahwa penting sekali untuk menyusun program yang bertujuan mengembangkan kemampuan orientasi, ruang mobilitas, kemampuan bermain, serta keterampilan bantu dari anak. Untuk membantu anak agar dapat menjelajah dan bergerak di lingkungannya, ada beberapa metode bantuan yang dapat digunakan. Halahan, Kaufman dan bulan 2009, yaitu tongkat panjang. Tongkat panjang disarankan bagi individu yang mengalami gangguan penglihatan sebagai alat bantu mobilitas mereka. Kemudian peta tekstil. Peta tekstil yaitu adalah gambaran yang dicetak timbul atau mempresentasikan lingkungan anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tergolong tunanetra, dapat merambah simbol yang mempresentasikan jalan, trotoar, gedung, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya orang pemandu. Anak dapat membantu dalam menjelajah lingkungan atau bergerak dengan adanya panduan dari orang lain. Namun demikian, para ahli orientasi, ruang dan mobilitas tidak terlalu menyarankan penggunaan metode ini karena menjadikan anak terlalu tergantung pada orang lain. Mereka menyarankan metode ini digunakan hanya untuk saat anak-anak benar-benar memerlukan bantuan untuk berjalan atau menjelajahi lingkungan.